Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Ernani SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Teori dan Apresiasi Prosa Fiksi. Perkenalkan, nama saya Saudah, akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai buku Jalan Menikung Para Priai 2 karya Umar Khayyam. Nah, di sini saya analisis postkolonial dalam novel Jalan Menikung Para Priai 2 karya Umar Khayyam. Nah, buku ini sudah diterbitkan oleh Pustaka Utama Grafitri ya. Ini terdiri dari 184 halaman, dimana ini tempat terbitnya di Jakarta pada tahun 2010. Nah, saya menggunakan analisis ini yaitu pakai teori postkolonial dari Edward Said. Nah, dalam buku Orientalisme Edward Said ini merinci kajian postkolonial dalam beberapa konsep penting, diantaranya hibriditas, diaspora, subalter, mimikri, dan ambivalensi. Nah, baiklah, untuk alasan mengapa saya memilih novel ini, yaitu novel Jalan Menikung Para Priai 2 ya, karya Umar Khayyam ini itu setidaknya ada dua alasan. Alasan yang pertama itu dari kesekian pengarang Indonesia yang mutakhir, yang memiliki latar belakang etnis Jawa ya, yang paling banyak mengangkat permasalahan kejawaan adalah Umar Khayyam ini. Nah, dalam buku ini atau kisah tokoh dari Sastrodarsono sebagai seorang priai ya, di dalam novel ini itu terjadi selama abad ke-19. Nah, hingga mencapai ketiga generasi. Nah, ia menikahi Siti Aisyah dan memiliki 3 orang anak serta 6 orang cucu. Nah, mereka melewati berbagai momentum sejarah tanah air yang merentang dari masa kolonial Belanda, penjajahan tentara Jepang tahun 1940-an, kemerdekaan Republik Indonesia 1945, serta peristiwa pemberontakan G30 30S ya, atau VKI di tahun 1960-an. Nah, untuk yang kedua itu pada karya Umar Khayyam ini itu jatuh pada novel Jalan Menikung Para Priai 2 ya, bukan pada novel lainnya itu khususnya Para Priai. Nah, karena latar cerita cerita dalam novel ini lebih mencerminkan kehidupan masyarakat Jawa kontemporer pasca 1965. Nah, adapun persamaan penelitian dengan teori postkolonial itu telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, itu seperti postkolonialisme dalam novel Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer. Nah, catatan Pulau Buku karya Pramoeda Ananta Toer tahun 2007 Universitas Islam Surabaya. Nah, adapun mengenai cerita dari novel ini, yaitu ini mengisahkan keluarga besar Sastrodarsono dari Wanagali. Nah, karena mengapa ini diberi judul Jalan Menikung, ini dikisahkan keluarga Sastrodarsono ini berlanjut dengan kehidupan Harimurti ya Sulistiningsih bersama anak tunggal mereka Eko yang belajar di Sunnybrook Colenge Connecticut, Amerika Serikat. Nah, di mana ia ketika
si Eko ini sukses dan dalam studinya dan ingin kembali ke tanah air, ternyata Eko tersandung oleh masa lalu ayahnya. Nah, masa lalu ayahnya nih sehingga Harimurti dipecat dari pekerjaannya karena dianggap tidak bersih alias terlibat G30S atau VKI. Nah, atas anjuran sang ayah, ia tetap tinggal di Sunnybrook dan kemudian bekerja pada sebuah perusahaan penerbitan di New York ya. Nah, sementara itu Eko terpikat pada seorang wanita yang bernama Shari Levin ya, putri induk semangnya ya, yang Yahudi ya. Dia ini ibaratnya berbeda agama antara Islam dan Yahudi di Amerika Serikat. Nah, perkawinan Eko dengan seorang Yahudi ini memicu perdebatan hangat di antara orang tua dan juga di antara suami istri Lantip, kakak angkat Harimurti. Nah, itulah sinopsis dari cerita ini ya, Jalan Menikung Para Priai 2. Nah, adapun hasil analisis mengenai novel ini itu yang pertama itu ada mimikri ya. Nah, mimikri ini ada merupakan tindakan peniruan ya. Ya, mimikri ini adalah tindakan peniruan, di mana pada novel ini itu ada tindakan peniruan seperti dari segi ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana upaya mimikri terhadap ilmu pengetahuan ini di dalam novel Jalan Menikung Para Priai 2 karya Omar Khayyam ditempuh dengan cara, misalnya ini ada kutipan novelnya di halaman 178. Nah, merantau itu pergi jauh, kadang-kadang jauh sekali, kadang-kadang rasanya sewaktu-waktu akan dapat kembali, rasanya padahal jalan yang telah dilalui dan akan ditempuh begitu banyak menikung. Kita akan terus merantau, bagaimanapun jalan akan terus menikung. Nah, dalam analisis saya ini dijelaskan bahwa kata jalan menikung ini yang diucapkan oleh Harimurti tersebut mengandung penafsiran bahwa jalan yang ditempuh dalam hidup manusia akan semakin jauh dan menikung seiring dengan perkembangan peradaban ini. Nah, penikungan ini tidak hanya berupa penikungan yang memiliki arti geografis, jauh dari tempat tinggal, tempat lahir, dan tempat dibesarkan, tetapi juga terjadi dalam tataran pemikiran, pengetahuan, dan pandangan mengenai dunia dan manusia. Nah, permasalahan yang dialami Eko dan Claire ini adalah istrinya, dan Anna Boy ya, menggambarkan adanya benturan budaya. Nah, gejala globalisasi ini menyebabkan semakin sempitnya ruang dan waktu menempatkan serta mempertemukan individu dan kelompok-kelompok manusia lain. Ya, orang akan dituntut semakin terbuka dan belajar memahami sekaligus mengerti orang lain. Inilah poin penting dari mimikri ya. Mimikri, orang akan dituntut semakin terbuka dan belajar memahami sekaligus mengerti orang lain di era globalisasi. Terus itu ada yang kedua itu bentuk subaltern. Nah, bentuk subaltern ini adalah berasal dari dunia militer ya, yang artinya orang-orang tertindas. Nah, jadi ada di sini ada saya mengutip di halaman 78. Di halaman 78 ini dan halaman 83. Halaman 78, kalian tahu, saudara-saudaraku, nama Handoyo ini sebenarnya Han Si Kun. Coba adik-adikku, darah Setrodaksono Sono mau dicampur dengan darah Han Sui Kun. Apa tidak kacau nanti? Pada kutipan keduanya, ini soal darah cucu saya nanti. Hari, saya tidak mau kalau darah priai sudah
Sastro Darsono ditambah darah pejuang angkatan 45 Nugroho lantas bercampur dengan darah Cina. Ini di halaman 83-nya. Nah, di mana konflik dalam keluarga Tommy Jayanete, anak perempuan mereka satu-satunya, anak Aditoyono Nugroho telah mengandung seorang bayi dari Boy Supatro. Nah, Boy Supatro adalah anak dari Handoyo, rekan bisnis Tommy yang bernama asli Handri Kun. Dari mana asli inilah permasalahan terjadi berat karena Tommy menentang pencampuran darah yang akan terjadi. Pernikahan Anna dan Boy dianggap akan merusak terah keluarganya. Itu adalah latar belakang dari arti dari kutipan novel. Nah, ada dua konflik ya dalam novel ini, itu mengajak untuk melihat bahwa hidup manusia di zaman sekarang ini sudah berubah. Gaya hidup sudah tidak lagi terbatas pada tempat dan daerahnya sendiri. Masyarakat sekarang adalah masyarakat global, manusia kosmopolit, ya, batas-batas geografis dan kultural yang mutlak memang semakin terabaikan. Nah, makanya di sini ada ketertindasan ya. Nah, nasionalisme kita bukan lagi ditentukan oleh kebangsaan kita. Nilai-nilai kebangsaan kita adalah dunia ini ya. Itulah yang ingin diungkapkan dalam konflik yang dialami Eko dan Anna pada kutipan novel tadi. Nah, dengan demikian segala sesuatu yang disebut sebagai darah biru atau kebangsaan yang dianggap lebih hebat di kelompok lain tidak samanya lagi serta tidak relevan lagi untuk hidup di zaman sekarang ini. Orang Cina atau keturunan non-pribumi lain merupakan bagian dari keluarga besar dunia ini. Nah, itulah adanya penindasan ya, penindasan dari sebuah novel itu. Terus langsung ke kesimpulan. Nah, berdasarkan analisis pada pembahasan tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa melalui teori postkolonial yang dikembangkan oleh Edward dalam buku Orientalisme merinci kajian postkolonial dalam beberapa konsep penting, yaitu hidriditas, diaspora, subalter, mimikri, dan ambivalensi. Ini menerangkan bahwa hasil analisis terhadap novel Jalan Menikung para Priayi II karya Umar Khayyam menunjukkan bentuk mimikri dan subalter. Nah, adapun saran yang dari saya mengenai novel dan juga analisis yang sudah saya lakukan itu masih ya, penelitian terhadap novel ini itu masih terbatas dalam bentuk mimikri dan subalter. Nah, oleh karena itu disarankan agar dilakukan penelitian lanjutan yang membahas novel Jalan Menikung para Priayi II ini, karya Umar Khayyam khususnya, dengan menggunakan teori postkolonial dengan konsep Edward Said mengenai seluruh konsep-konsepnya. Mungkin hanya itu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan dapat diambil ilmu dan pelajarannya dalam novel ini, khususnya dalam novel Umar Khayyam Jalan Menikung. Terima kasih.